Iya, bapak itu orangnya sederhana sekali. Dia biasanya cuma pakai kemeja polos, celana bahan buat bekerja. Suka kumpul juga itu bareng anak-anak pemuda tuh di belakang kampung. Orangnya benar-benar sederhana sekali. Konten-konten berbau old money tak terkecuali fashion kian viral di media sosial. Bahkan followers TikTok aku, yes, please follow TikTok aku, banyak banget yang request dan menanyakan tentang old money fashion brand. Dan karena jumlahnya yang cukup banyak, aku rasa dengan membuat video di YouTube ini akan membuat pembahasannya menjadi lebih jelas. Tapi sebelum itu, kalau kamu suka fakta, informasi, dan bumbu-bumbu gosip seputar fashion, please subscribe ke YouTube channel aku ini, Fendi Fashion Flash. Dan mari kita bahas old money fashion brand versi aku. Sebelum aku mulai, aku mau memaparkan dulu bahwa estetika old money yang beredar di media sosial menurut pengamatan aku cenderung stereotipikal dan tidak sepenuhnya benar. Bahwa old money selalu mengenakan pakaian polos yang ternyata harganya mahal, punya taste yang mewah, membumi, clean, dan tidak suka barang-barang mentereng. Aku harus bilang berdasarkan pengalaman aku bergaul dengan circle orang-orang tajir. I'm talking about tajir melintir, kaya 7 turunan, yang bukan cuman sekedar pepatah semata. Bahwa mereka para old money tidaklah semuanya berpenampilan sama. Terutama generasi terkini kalangan old money, banyak juga yang estetikanya itu serba mentereng, yang mungkin sering dikaitkan dengan orang kaya baru. It's like, nih, I punya duit. No. Bukan sekedar punya duit, tapi sumber duit. Dan you harus tahu. Yang intinya, konten ini dibuat hanya untuk tujuan hiburan semata. Terutama buat kamu yang tertarik akan brand-brand fashion quiet luxury. Brand quiet luxury pertama adalah Brunello Cucinelli. Yang kalau aku tunjukkan beberapa itemnya, akan membuat sebagian orang menjadi, hah? Baju gitu doang belasan juta? Eits, tapi jangan salah. Hal yang menurut aku membuat Brunello Cucinelli ini sangat spesial adalah pemilihan bahannya, struktur pakaiannya, serta visi perusahaannya yang mengedepankan bisnis etik. Dulu waktu aku zaman kuliah, aku sempat kayak coba-coba untuk membuat sebuah clothing brand. Aku akan menjadi seorang fashion designer, Fendi's Boutique. Tapi harus terpaksa berhenti ya. Karena aku sadar bahwa untuk memulai sebuah fashion brand, bahkan untuk yang skala kecil saja, itu memerlukan biaya yang sangat besar. I would say minimal harus punyalah 100 juta. Sudah termasuk sourcing bahan, sampling, produksi, marketing, sampai biaya operasional hingga mungkin 6 bulan ke depan. Dan itu pun harus kayak super irit banget. So dari pengalaman tersebut, ketika aku mengetahui harga dari pakaian luxury brand, aku sudah tidak dibuat lagi tercengang dan terkejut. Terutama untuk brand Brunello Cucinelli yang aku tahu bahwa mereka tidak hanya mengedepankan kemewahan superficial semata, tapi juga kualitas barang dan juga hajat hidup dari para karyawan serta mitranya. Brand Italia yang terkenal akan kasmirnya ini memproduksi mayoritas produk modenya secara handmade di Italia. Tidak bergantung pada logo merek, Brunello Cucinelli menambahkan sebuah detail terutama pada koleksi women's wear-nya yang diberi nama Monili, berupa butiran layaknya kaviar untuk menandakan ciri khasnya. Lain waktu, jika kamu menemukan orang yang mengenakan pakaian dengan detail seperti ini, bisa jadi pakaian tersebut merupakan dari brand Brunello Cucinelli. Selanjutnya ada Loro Piana, tidak begitu jauh dari brand sebelumnya. Loro Piana mengandalkan serat kasmir hingga serat hewan vikunya. Bahan pakaian paling mewah dan paling langka hingga hari ini. Loro Piana bahkan telah mendapatkan izin eksklusif pada tahun 2008 dari pemerintah Peru untuk memanen serat rambut hewan vikunya sebagai bahan baku pakaian klasik ultra luxurious. Selain pakaian, Loro Piana juga memiliki sepatu sebagai produk andalannya, di mana sol karet sepatu berwarna putih yang menjadi ciri khasnya bisa dibanderol hingga harga ratusan juta rupiah. Sol tersebut dimaksudkan agar para pecinta yacht atau kapal pesiar dapat mengenakan sepatu yang nyaman yang tidak meninggalkan bekas pada dek kapal yang biasanya terbuat dari kayu. Pamor Loro Piana kian melesat di kalangan masyarakat umum berkat media sosial, dan bahkan para gatekeepers ultra luxury brand mulai mengkhawatirkan nasib brand yang satu ini akan berakhir menjadi sebuah brand yang pasaran layaknya Hermes. Sebuah tindakan yang menurut aku syarat akan makna klasis.
Bagaimana kalau menurut kamu? Walau banyak yang menganggap bahwa Hermes merupakan brand yang mulai dianggap pasaran, ya kalau kita lihat dari tas serta aksesori terutama yang memiliki logo H besar, sangat tidak mencerminkan quiet luxury. Tapi, sebaliknya dengan kategori pakaian dari Hermes, menurut aku masih sangat underrated dan sangat-sangat mencerminkan quiet luxury brand. Tidak terlalu fashion forward, tapi tetap terdapat inovasi serta eleganza khas negeri Prancis. Clean, simple, dan tentunya dibuat dengan bahan-bahan berkualitas. Dan menurut aku, koleksi pakaian dari Hermes setiap musimnya masih sangat mencerminkan estetika old money. Bukankah begitu? Next, apakah kamu pernah melihat desain dari tas-tas berikut ini? Kalau belum, mari kita berkenalan dengan jenama pengrajin kulit asal Italia, Fontana Milano 1915. Dengan studio yang kini berlokasi di Via Trebbia 26, yang juga merupakan nama dari salah satu desain tas klasik mereka. Teknik pengolahan serta pembuatan tas kulit dari Fontana Milano 1915 menjadi kebanggaan bagi mereka yang tak hanya mengandalkan teknik tradisional, tapi tetap mengikuti arus zaman tanpa kehilangan elemen sentuhan manusia. Salah satu faktor yang menjadi nilai utama, terutama untuk masa kini. Selanjutnya ada brand sepatu asal Inggris John Loeb, sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1849 dan pada awalnya hanya menawarkan sepatu bespoke untuk pria, lalu disusul dengan koleksi sepatu wanita, di mana bespoke ini merupakan sebuah layanan spesial yang menawarkan kustomisasi, di mana ukuran, perpaduan bahan, serta variasi desain dapat disesuaikan dengan permintaan klien. Sebuah antidot yang terkesan penuh pemberontakan di masa kini, di mana hampir semua barang dapat dibuat dengan mudah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya, menjadikan kualitas, keahlian, serta pelayanan dari John Loeb mencerminkan kemewahan di masa kini. Tertarik untuk membuat sepatu yang dibuat khusus untukmu seorang? Lanjut dengan brand yang mengklaim dirinya sebagai leather handbag brand pertama di dunia, Delvaux. Didirikan pada tahun 1829 di Belgia, brand yang satu ini tidak pernah berhenti beroperasi sejak saat itu. Hingga pada tahun 1908, brand yang satu ini mematenkan desain tasnya secara formal. Tercatat kini Delvaux sudah menciptakan lebih dari 3.000 desain, dengan 3 desain utama yang masuk ke dalam lini klasik mereka. Di antaranya The Brilliant pada tahun 1958, The Tempest pada tahun 1967, hingga The Pin pada tahun 1972. Seluruh tas Delvaux diproduksi secara manual dengan tangan di pabrik mereka yang berlokasi di Belgia dan beberapa di Prancis. Aku ingat beberapa tas klasik dari Delvaux sempat muncul di beberapa drama Korea. Di antaranya You Who Came From The Star, The World of the Married, hingga Crash Landing on You. Hal tersebut sempat membuat pamor Delvaux kian melonjak hingga dicari-cari banyak orang. Namun karena tas Delvaux kebanyakan memiliki garis desain yang klasik serta subtle, membuat tas yang satu ini menurut aku tetap terasa eksklusif dan hanya diketahui bagi mereka yang gandrung akan tas tangan mewah. Kemudian ada brand Alaïa, sebuah brand yang begitu dihormati di industri mode dunia, dan inilah menurut aku kekuatan dari sebuah desain yang dipikirkan secara matang hingga menjadikan produk-produk dari Alaïa ini memiliki ciri khas yang kuat tanpa harus menonjolkan logo. Peninggalan sang pendiri Ezzedine Alaïa yang dikenal kerap membuat desain dengan teknik perforasi serta ornamen studs, Alaïa kerap menjelajahi garis dan siluet yang begitu eksperimental dan tidak hanya untuk produk pakaiannya saja, namun juga diterapkan pada produk tas, sepatu, hingga aksesori yang terutama digemari oleh para kaum hawa berkat desain femininnya. Hingga hari ini, menurut aku, Alaïa tetap memiliki penggemar setia yang hanya berasal dari kalangan tertentu saja, atau mereka yang benar-benar mengikuti fashion. Demikian 7 brand quiet luxury yang kerap diasosiasikan dengan kalangan old money, which is like, aku kasih tahu aja, jangan cuma sekedar melihat para konglomerat ini dari sisi media sosial atau liputan media atau dokumentasi dari lembaga-lembaga charity. Iya, bapak itu orangnya sederhana sekali. Dia biasanya cuma pakai kemeja polos, celana bahan buat bekerja, suka kumpul juga itu bareng anak-anak muda tuh di belakang kampung. Orangnya benar-benar sederhana sekali.
Oke, tapi maksud aku bukannya mau julid ya. Kita sebagai manusia ini punya kepribadian yang berbeda-beda, oke? Setiap anggota masyarakat yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi manapun, itu pasti ada aja yang tidak selalu sesuai dengan stereotip di mata masyarakat. Baik penampilan, tingkah laku, bahkan cara menghabiskan uangnya. So, let's keep that in mind. But other than that, kalau kamu suka informasi dan video seputar fashion seperti video aku kali ini, please like video ini, tonton juga video-video aku lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, Fendi Fashion Flash. Sampai berjumpa di video aku lainnya dengan cerita, informasi, dan bumbu-bumbu gosip seputar fashion. Have a nice day and bye-bye.